What a rush, like she let the fire in. Yeah, every touch make you sing like violence. Enough is not enough. She wants the entire thing. It's too much to love. Need some for it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi saya manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Dr. Handes Haji Warman Matsel, SEMM. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lanjut ke videonya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Secara kronologis, Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Mataram yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa Barat. Melalui perjuangan Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908, melalui cita-cita politik yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran, juga Pergerakan Nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Serta pembentukan BPU PKI dengan panitia kerja, panitia 9 sebagai tim perumus yang menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam rancangan inilah untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia dan selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan alinea 4, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Usulan rumusan dasar ketatanegaraan Indonesia oleh Muhammad Yamin pada tanggal 20 Mei tahun 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 5 prinsip tersebut diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Indonesia pada alinea pembukaan dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dari Insinyur Soekarno pada pidato sidang ketiga BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Abad ke-13 tahun 1227, agama Islam masuk melalui Aceh di bawah pedagang
Parsi, dan Gujarat. Kerajaan pertama Samudra Pasai, kemudian disusul kerajaan Islam di Pulau Jawa, di Banten, Tuban, Gresik, Cirebon. Abad ke-16 masuk agama Kristen yang dibawa oleh pedagang Portugis dan Belanda. Masa setelah masuknya penjajahan Belanda melalui perdagangan, bangsa Belanda membentuk VOC sebagai bentuk kongsi dagang. Reaksi yang timbul, perlawanan di berbagai daerah seperti di Mataram Sultan Agung, di Banten dengan Sultan Agung Tirtayasa. Masa penjajahan Jepang. Setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, berbagai kegiatan politik ataupun rapat-rapat dilarang. Dikeluarkan pula peraturan membubarkan semua perkumpulan. Propaganda 3A Jepang, yaitu Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia, berkaitan dengan keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 puncak pergerakan. Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilaksanakan berabad-abad lamanya. Pergerakan 17 Agustus 1945 seperti telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa. Penjajahan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Masa 1945 sampai 1950, revolusi fisik. Masa bangsa Indonesia merebut memperbaiki kekuasaan terhadap penjajah. Pada tanggal 22 Agustus 1945 terbentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Tanggal 10 November 1945 perlawanan di Surabaya. Pada tanggal 25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati mendirikan Negara Federasi Negara Indonesia Serikat. Terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan tahun 1950 di bawah pimpinan Mr. Dr. Soumokil. Gerakan ini ingin melepaskan diri dari pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950, masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tanggal 17 Agustus 1950 diubah kembali menjadi Negara Kesatuan. Bentuk negara ini lebih tepat untuk mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1950, tanggal 27 September, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Bendera Indonesia berkibar di samping negara lainnya. Pada tahun 1950 sampai 1959, masa survival. Pada masa ini kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pemberontakan yang terjadi seperti PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara tahun 1958. Pemberontakan Aceh pada tahun 1953 sebagai bagian negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar pada tahun 1952. Permesta, Piagam Perjuangan Semesta di Sulawesi pada tahun 1958 untuk melepaskan diri dari PEM Pusat. Masa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Alasan pemikiran pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan dapat digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan revolusi pada tingkat saat itu atau saat sekarang.
2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah cukup demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nomor 3. Undang-Undang Dasar 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Nomor 4. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil selama setahun oleh karena kekuasaan DPR dibatasi, tidak dapat menjatuhkan pemerintah atau presiden. Kekuasaan tertinggi di tangan DPR. Pada masa Orde Baru, lahirnya Super Semar, Surat Pemerintah 11 Maret, tanggal 11 Maret 1966. Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjalin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Kronologis penyusunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 17 Desember tahun 1941, meletus Perang Pasifik. Sekutu dikalahkan oleh Jepang dengan membom Pearl Harbor sehingga daerah-daerah jajahan sekutu Amerika Serikat, Inggris, Belanda di Pasifik dikuasai oleh Jepang, termasuk Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Setelah itu, Jepang tahu apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa dan tanah air. Pada tanggal 28 Mei 1945, untuk memenuhi janjinya, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dokumen Ritsu Junbi Chosakai yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia demi membentuk panitian kerja. Panitia 9 sebagai perumus naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Insinyur Soekarno-Hatta, Ketua. Nomor 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. Nomor 3. Mr. Maramis, Abi Kusno, Jokrusuyoso, Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subonjo, Kiai Haji Ahmad Hashim, Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 perumus menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 23 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea, kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia dan diterima pada sidang pleno pada tanggal 16 Juli tahun 1945. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan keputusan sebagai berikut. Menetapkan dalam mensahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perumusan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta. Menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli tahun 1945. Memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional. Oke, terima kasih
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.